Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, dan kesehatan itu amatlah tinggi nilainya. Walaupun kita memiliki pendapatan yang besar, punya gaji yang mentereng, punya fasilitas yang begitu mewah, akan tetapi bila mana kita kesehatan yang kita miliki terganggu, apa yang kita miliki itu seakan-akan tidak ada arti. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena salah satu daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri setiap kita pasti memiliki orang yang kita anggap istimewa. Dan bila mana seseorang yang kita anggap istimewa tersebut lama tidak bersua, lama tidak berjumpa, akan ada rasa kerinduan di dalam hati. Dan bila mana lama kita tak bertemu, jangankan ada informasi kita akan berjumpa dengannya, dapat kabarnya saja sudah berbahagia hati kita. Maka oleh karena itu, bagaimana kita memperlakukan seseorang yang kita anggap istimewa tersebut? Hadirannya kita nanti-nanti. Bila mana orang tersebut mengkabarkan bahwa akan berjumpa dengan kita, kita akan memperlakukannya dengan baik dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangannya. Analogi yang demikian itu erat kaitannya dengan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah melalui bulan Ramadan ini, yakni diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan membedakan antara baik dan yang buruk. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merenungi diri kita, untuk memuhasabah perbuatan kita pada tahun yang lalu. Diberikan kesempatan di bulan Ramadan berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sebaik mungkin. Salah satu amalan terbaik di bulan Ramadan ini ialah mentargetkan kita untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, komposisi kita terhadap Al-Qur'an akhir-akhir ini cenderung menurun. Bila mana kita bandingkan dengan komposisi kita memegang handphone, membuka HP, itu mengalahkan kita dalam memegang mushaf dan memegang Al-Qur'an. HP yang kita pegang hampir setiap hari. Sebelum tidur kita buka HP. Sampai kita tertidur pun HP masih di tangan. Kemudian bangun tidur tidak lupa juga kita pegang HP dan melihat apa yang ada di dalam HP kita. Kemudian Al-Qur'an tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca dengan sesama, untuk kita pelajari, untuk kita khatamkan. Karena
man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka ia akan datang kepada seseorang yang gemar membaca Al-Qur'an pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, ia akan memberikan pertolongan kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa salah seorang yang tadinya membaca Al-Quran, namun datanglah kepada seorang kakek yang bijaksana, dan dia mengutarakan bahwa apa yang kubaca ini aku tidak memahaminya, cenderung ada kebosanan, cenderung ada kejenuhan. Maka kakek ini dengan tersenyum getir lalu memerintahkan kepada si anak kecil ini tadi untuk membawa keranjang sampah yang ada di hadapannya. Keranjang sampah tersebut berisi dengan sampah. Lalu perintah orang tua ini tadi kepada si anak kecil untuk membawakan air menggunakan keranjang sampah tersebut, sehingga ia pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut. Lalu anak kecil tadi membawa keranjang sampah. Sebelum sampai ke sungai, ia terlebih dahulu membuang sampah-sampah yang ada di keranjang sampah. Lalu dia pergi ke sungai dan diciduklah air dan dibawakan kepada kakek tersebut. Sampai di depan kakek, ternyata air yang tersisa hanya sedikit. Lalu kakek itu berkata, aku minta bawakan air, tetapi air yang ada di dalam ini hanya sedikit. Kemudian anak kecil tadi berlari lagi ke sungai yang sangat cepat dan melakukan hal yang serupa. Sampai di depan kakek tersebut, ternyata air yang tersisa di keranjang sampah itu pun masih sedikit. Lalu diulangi lagi sampai 3 kali anak kecil ini pergi ke sungai membawa keranjang sampah, dan begitu cepat bergegas lari ke tempat kakek ini. Kemudian sampai di depan kakek tersebut, apa yang dilihatnya, ternyata air tersebut hanya sedikit tersisa di keranjangnya. Maka anak kecil tadi berkata kepada sang kakek, wahai kakek, apa yang kulakukan ini terasa percuma, dikarenakan tidak mungkin saya membawa air sekeranjang ini, karena keranjang ini bocor. Keranjang ini tidak akan bisa menampung air yang banyak yang sesuai kakek inginkan. Lalu kakeknya merespon dengan senyuman, perlu kau ketahui wahai cucuku, bahwa apa yang kau lakukan ini tidaklah sia-sia. Memang kau tidak berhasil membawa air sesuai dengan yang kuinginkan, tapi perhatikan kepada keranjang sampah yang ada di hadapanmu ini. Apa perubahannya? Lalu dicernanya dan dituturkan bahwa keranjang sampah tadi yang terisi sekarang sudah tidak ada lagi isinya. Keranjang sampah tadi yang kotor karena dia bawa ke sungai dan dicelupkan ke sungai, terkikis secara perlahan sehingga keranjang sampah tadi menjadi bersih. Begitulah gambaran bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, minimal bisa membersihkan hatinya, melembutkan jiwanya, akan sensitif dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Al-Quran itu akan menjadi bekal dan memberikan syafaat kepada orang pembacanya di yaumil akhirat kelak. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan kita membawa keberkahan bagi diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.